Wasallam di dalam nasihat umum. Nabi kalau negur orang, ma balu aqwam yaf'alun kadza yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang, enggak disebut namanya atau jenis kelompoknya siapa. Kenapa ada sekelompok orang mengerjakan hal ini, meninggalkan hal itu? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang dipesankan oleh guru-guru kita dengan sanad mereka sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah jihad yang beliau lakukan, perang Uhud. Kita tahu perang Uhud sahabat banyak terbunuh dan Rasulullah terluka parah di perang tersebut. Kemudian Nabi diminta untuk melaknat dan mencaci orang-orang kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad di medan perang, membunuh sahabat depan mata mereka. Maka Rasul mengatakan, ma bu'istu la'anan wala sabbabah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Innama bu'istu rahmah. Aku diutus membawa rahmat. Ini terhadap kafir harbi, orang kafir yang memerangi dalam jihad yang sah. Ya, jihad yang sah. Kenapa saya sebut jihad yang sah? Sebab ada jihad yang abal-abal di zaman kita, di mana jihad pun juga maknanya diperkosa, dieksploitasi ya, untuk meraih keuntungan duniawi, tahta atau harta atau kepentingan atau agenda-agenda duniawi lainnya. Kita ada di zaman tersebut. Kalau orang datang, ayo saya mau kursi, nggak ada yang bakal dukung. Saya mau harta, nggak ada yang bakalan dukung. Tapi dia bilang, saya ayo ngajak manusia, kita berjihad, kita membela Allah Subhanahu Wa Taala, kita membela Nabi Muhammad, ayo. Baru orang bakalan banyak dukung untuk kepentingan politik. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini Rasulullah dalam jihad yang asli, yang sah, yang sebenar-benarnya, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, memerangi orang-orang yang memang pantas diperangi karena mereka memerangi dan menyerang Rasulullah di Uhud. Namun Rasulullah bersikap, saya tidak melaknat mereka, saya tidak mencaci, saya bukan tukang caci, saya bukan tukang laknat. Itu Nabi Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau kala menyebutkan tentang manhaj, metode Ahlul Bait, metodenya Ahlul Bait, metodenya para keturunan Rasulullah SAW di dalam berucap dan di dalam bersikap. Sayyidina Hasan masuk ke masjid bersama putra beliau. Di masjid, khatib penceramah ketika melihat Al-Hasan bin Ali, dia rubah ceramahnya menjadi provokasi, cacian dan makian. Rupanya itu guru besar cacian makian udah ada dari dulu. Begitu mencaci Al-Hasan bin Ali, Ahlul Bait. Ada sanadnya. Ketika masuk dirubah menjadi cacian, makian, provokasi terhadap Ahlul Bait, sehingga Al-Hasan tetap dia dengar, menyimak, nggak keluar, nggak bergeming, cemberut pun tidak. Begitu sudah selesai sampai anaknya ini nggak tahan dan berkata, ya abati, amata semama yaqul, kamu tidak dengar apa yang dia bilang? Nah, saya dengar, kata Al-Hasan. Idzan ajibhu, jawab, klarifikasi, jawab, bantah omongannya dan caciannya tersebut, balas. Maka Al-Hasan dicaci nggak marah, dimaki nggak marah, dikata-katain nggak marah. Tetapi ketika melihat anaknya Ahlul Bait, cucunya Nabi, ada putra beliau, ada kecenderungan untuk mengambil metode di luar metode Ahlul Bait, untuk bergeser dari jalannya Ahlul Bait. Apa jalan bergeser dari jalan Ahlul Bait? Membalas cacian dengan cacian. Ada menyimpang dari jalan Ahlul Bait. Ketika melihat anaknya ada kecenderungan untuk pindah jalan, pindah metode, maka beliau marah dan menegur anaknya tersebut. Ya waladi, mata ahidta abaka sababa. Wahai putraku, sejak kapan kamu dapati ayah dan leluhurmu tukang caci maki? Saya Hasan, saya bukan tukang caci maki. Ayah saya, kakek saya bukan tukang caci maki. Ali bin Abi Thalib, ayah saya bukan tukang caci maki, bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk. Begitu juga ibuku Fatimah Zahra, begitu juga Rasulullah SAW. Kamu Ahlul Bait, dari bait kamu, dari rumah kamu, siapa yang tukang caci maki? Ayahmu, kakekmu, leluhurmu, nggak ada. Dan begitu juga ini dari Al-Hasan bin Ali, generasi awal dahulu. Waktu beliau meninggal dunia, Al-Hasan mengantar jenazahnya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib
Itu jenazahnya Al Hasan bin Ali dihadiri oleh banyak pejabat yang dulu tukang caci maki dari Bani Umayyah tersebut. Kemudian mereka berubah memuji Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan orang baik, Hasan orang hebat. Al Husain bilang, dulu kamu yang caci maki dia, sekarang kamu puji dia. Bilang, betul, dulu kami mencaci dia, kami provokasi dia, tapi tahu gak apa sikap dia? Sikap dia terhadap kami bagaikan gunung ini. Gunung kamu lempari, kamu caci maki, ada bergeming? Tidak bergeming, nggak bergerak, nggak merubah senyumnya, nggak merubah akhlaknya, nggak merubah tawadhu'nya, nggak merubah kesantunannya. Sabat dengan metode yang ditanamkan oleh para leluhur beliau radhiyallahu anhu warḍah. Dan ini diwariskan turun-temurun kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, beliau lihat bapaknya disembelih depan mata, Al Husain bin Ali. Kemudian saudara-saudaranya terbunuh di Karbala. Sebutkan satu cacian yang keluar dari mulutnya Ali Zainal Abidin. Sebutkan satu makian atau provokasi, ayo bangkit, serang, serbu. Ada gak begitu? Gak ada. Tidak ada hal yang seperti itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan keluar dari masjid dicaci maki. Udah selesai dicaci maki, ini memang kita, ini Ahlul Bait biasa dicaci, biasa dimaki. Tapi nggak bakal kamu temukan dari kaum Ahlul Bait yang tukang caci, tukang maki. Ini maki ya, tapi kita mencaci, memaki nggak ada dulu. Tidak ada hal yang semacam ini. Hal yang semacam ini. Itu sampai ketika beliau dicaci maki, beliau bilang, yang kamu tahu, yang kamu lihat, yang kamu tidak tahu dari aib saya lebih banyak lagi. Alakah hajat, kamu punya hajat. Orang malu, ditawarin hajat, ayo. Dikasih, saya nggak punya apa-apa. Dibuka jubahnya, kasih sorbannya ini, diberikan, ini hadiah untuk engkau. Dia lihat ada uang berapa, dipegang oleh muridnya, itu ada 1000 keping perak, ini hadiah untuk engkau. Dibales dengan sikap, diklarifikasi dengan sikap, bukan dengan berucap. Kalau ucap, siapapun juga, ini zaman-zaman komentar, semua bisa komentar. Anak kecil bisa komentarin profesor, anak TK. Nah, ini zamannya begitu. Tapi sikap, ini yang sulit. Beliau balas dengan sikap. Ketika beliau balas dengan sikap, itu orang langsung berubah. Dia berubah, dia berkata, asyhadu annaka ibnu binti Rasulillah. Aku bersaksi kamu betul cucunya Rasulullah, kamu betul cucunya Fatimah Zahra. Ali Zainal Abidin nggak bilang, kamu maki saya cucu Nabi, berani kamu. Nggak pernah bilang begitu. Nggak ada bilang begitu. Tetapi lihat, membenci langsung berubah, kamu betul cucunya Nabi Muhammad SAW. Begini cucunya Nabi, seperti itu. Ini di sini di Kuitang, kakek saya Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habsyi di Kuitang sini sebelah PBNU. Beliau berilmu, belajar, berguru kepada ulama, begitu. Tapi yang paling dikenal dengan akhlaknya, dengan akhlak yang luar biasa. Hadal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, itu beliau saya diceritakan dari ibu saya bahwasanya ayahnya beliau ini Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, beliau kedatangan tamu, dan tamunya ini termasuk orang yang benci kepada beliau dari ulama lainnya. Ketika itu tamu datang, beliau berdiri disambut. Kemudian dia disambut, dipersilakan ceramah di mimbarnya. Udah gitu ceramahnya ngata-ngatain Habib Muhammad bin Ali, dikatain dengan cacian, dengan makian. Ibu saya yang di dalam ngedengar itu sampai nangis. Begitu bapak saya dimaki-maki. Udah ini tamu nggak tahu diri, dihormati, dipersilakan naik ke mimbar, malah mencaci maki tuan rumah. Udah selesai caci maki, turun dari mimbar tersebut, disambut. Terus kakek saya bilang apa di mimbar sambil megang speaker, santum, jazakumullah khair, terima kasih. Dia memuji caciannya. Subhanallah, siapa yang nggak luluh dengan akhlak yang semacam ini, dengan keluhuran yang semacam ini. Dan ini metode dakwah yang kita saksikan dari guru-guru kita, dari ulama kita, dari para kiai kita dahulu seperti ini. Tersambung sanad ucapan mereka, sanad dakwah mereka terus leluhur demi leluhur. Sebagaimana dulu ada Imam Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, Umar bin Idrus Al-Idrus. Hadha Imam Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus ahad min talamidh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Al-Maulid Simtud Durar. Itu beliau dulu tuh di Masjid Jami' Karim ada pengajian yang dihadiri oleh para ulama. Ada satu ulama mau masuk ke masjid, lihat di tangga masjid di jalanan ada preman lagi duduk. Oh,
dengan kemaksiatan, dengan gosip, dengan hal-hal yang nggak patut, yang nggak layak, dengan penodaan mereka terhadap syariat. Ketika itu melihat begitu, maka ulama ini marah dan berkata, kalian kurang ajar, nggak punya adab, majelis di dalam, kalian malah melakukan hal-hal yang nggak pantas di luar. Ini preman sama ulama caci maki, siapa yang menang? Siapa yang lebih jago? Ya jagoan preman harusnya, lebih jago preman. Dibilang begitu, dijawab, kamu jangan macem-macem ya, kamu banyak omong, kalau kami pukulin, mau masuk aja sono. Menang preman lah dalam hal begitu. Maka dia masuk ke dalam. Nggak lama kemudian datang Al-Habib Umar bin Idrus al-Idrus melewati jalan yang sama. Ngelihat itu orang lagi nongkrong dalam kemaksiatan mereka, Al-Habib ada mau masuk ke masjid. Maka dari jauh dia udah lepas sendalnya, dikempit sendalnya di bawah lengannya. Kemudian dia ngajak sama Assalamualaikum, waalaikumsalam, walafu, permisi, maafin saya mengganggu keadaan kalian, saya cuma numpang lewat, mau masuk ke masjid, maafin, afwan, walafu, masuk ke dalam. Itu orang saling tengok satu sama lain. Masya Allah, ya akhir Habib, ya akhir Sayyid, akhirnya bagus banget. Ngelihat begitu, bagaimana kalau kita ngikut majelis, duduk belakangnya dia sama-sama, yuk, enak mukanya, enak caranya, enak omongannya, gitu. Akhirnya mereka ikut ke majelis, gitu, melihat akhlak yang luhur tersebut. Di dalam beberapa keadaan, terkadang senyuman itu adalah tabligh, penyampaian yang mewakili Nabi Muhammad. Di dalam beberapa keadaan, kadang ketika kita diamnya